Halo, saya Siti Marina Haniwati. Saya bersama Elsa dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Dari akun Impuiti Girl, tips belajarnya dong. Jadi kalau saya sendiri, tips belajarnya itu kita kalau bisa tiap belajar harus kayak game, dibikin kayak game, jadi belajarnya tuh asik, terus juga nggak kerasa kayak belajar. Contohnya kalau saya sendiri itu kalau misal belajar bahasa Inggris, jangan belajar sambil dicatat, karena kalau saya bukan suka mencatat tapi sukanya audiovisual, jadi sukanya tuh yang nonton atau lewat lagu atau juga lewat video-video di YouTube. Jadi saya banyakinya itu nonton YouTube atau nonton film kayak gitu. Jadi nggak kerasa belajarnya. Pertanyaan kedua dari Cici Ruizi. Tips buat manajemen waktu agar kegiatan kuliah dan di luar kuliah menjadi seimbang dong. Jadi kalau saya sendiri itu pakai Notion biasanya untuk manajemen waktu, terus scheduling juga di Notion. Jadi banyak banget template di luar sana untuk kayak buat schedule ataupun buat kayak rutinitas harian maupun bulanan atau bahkan tahunan. Jadi bisa aja cari di Play Store aplikasi Notion, dan juga cari template-nya di Google, banyak banget itu udah tersedia. Nah, ada yang template khusus untuk kuliah, ada juga template khusus untuk yang sehari-hari, ada juga template khusus untuk event-event kayak gitu. Jadi beda-beda dan itu memudahkan banget sih. Untuk pertanyaan dari akun Tul, sharing dong Mar, gimana awal mula kamu tertarik dengan berbagai program yang kamu ikutin? Nah, untuk program Duta sendiri ya, sebenarnya program Duta tuh di luar rencana. Jadi awalnya itu lagi persiapin untuk writing contest dari Go Foundation. Nah, kebetulan karena buat tulisannya belum selesai, tapi udah ada kayak event Duta nih. Emang dari dulu, dari sebelum kuliah pun emang udah kayak tertarik sama Duta dan pengen nyobain event Duta. Nah, karena kebetulan lagi buka juga, lagi banyak yang buka, tapi yang paling bikin tertarik itu Duta Motivator Pendidikan Indonesia. Jadi langsung aja daftar dan langsung juga tesnya, ada tes lewat online gitu, jadi kan memudahkan, nggak ribet yang harus ke onsite. Nah, terus ya sambil nunggu pengumuman juga sambil nyiapin untuk lomba writing contest itu, dan ya alhamdulillah terpilih menjadi salah satu duta. Oke, pertanyaan dari Ascended Heart. Menurut kamu apakah ada yang bisa dilakukan Elsa agar mahasiswa lebih confident bicara bahasa Inggris? Kalau menurut saya sendiri, mungkin bisa diadain program kayak kursus gitu deh, yang khusus untuk speaking. Jadi semua mahasiswa di sini bisa ikut berpartisipasi. Tapi kalau bisa mah online aja, soalnya kan belum tentu orang tuh mau menghadirin secara langsung gitu kan. Pastiin kalau semua yang ikut peserta harus berperan aktif dalam programnya, karena banyak juga yang sebenarnya mau ngomong atau mau berpartisipasi tapi masih takut atau ragu karena malu kayak gitu. Tapi kalau misal online kan nggak dilihatin orang-orang, jadi kemungkinan besar ya bisa lebih percaya diri gitulah. Oke, pertanyaan dari akun Meli Salsabila, bagaimana cara menghilangkan rasa malas untuk belajar? Kalau tips dari saya itu, kita harus ingat tujuan kita belajar itu untuk apa gitu. Jadi walaupun kita malas, kita harus bisa mungkin ngelawan rasa malas itu. Nah, selain itu kita juga untuk lebih ngeboost gitu rasa keinginan belajarnya bisa dengan Pomodoro teknik. Jadi belajar 30 menit, istirahat 5 menit, 30 menit kayak gitu. Dan asal rutin, jangan yang ngebebanin kamu gitu. Dari akun _002, Duta motivator biasanya memotivasi diri sendiri dengan apa sih? Setiap duta atau setiap orang pasti punya motivasinya sendiri-sendiri masing-masing. Terus juga saya sendiri itu biasanya
Saya tuh suka lihat Pinterest dan di situ emang biasanya banyak quotes-quotes gitu kan. Bisa kalau misal punya LinkedIn tuh, LinkedIn kan biasanya orang-orang uh, apa ya lebih profesional, terus juga mereka share pencapaian mereka. Nah itu bisa tuh dijadiin motivasi untuk kita lebih lebih dari sekarang, lebih dari saat ini dan berusaha untuk jadi lebih baik lagi gitu. Dari akun Naila Aska, boleh tahu cita-cita kamu mau jadi apa dan sekarang relate sama jurusan dan apakah relate sama jurusan sekarang? Kalau cita-cita sebenarnya masih bingung ya. Tapi kalau goals untuk kayak abis lulus mau ngapain sebenarnya udah ada. Sekarang kan lagi berkuliah nih bahasa sastra Inggris ya. Dan itu sebenarnya emang tujuannya untuk bisa kuliah di luar negeri gitu. Jadi lanjutin abis ini maunya sih lanjutin kuliah di luar negeri dan beasiswa, makanya sebisa mungkin di S1 ini di PB Cirebon sebagai mahasiswa sastra Inggris saya bersungguh-sungguh gitu, terus juga mencoba cari banyak pengalaman dan cari banyak prestasi, ikut berbagai event untuk ngeluasin relasi dan networking juga, supaya CV-nya bisa banyak isinya gitu kan. Nah kalau relate enggak sih sama jurusan sekarang? Relate banget, soalnya kan kalau mau kuliah di luar negeri harus bisa bahasa Inggris minimalnya, atau kalau misal ya walaupun negara itu non English speaker, tapi harus kita bisa bahasa Inggris supaya bisa berkomunikasi secara internasional. Terus terus juga kita bisa upgrade skill, ilmu dan informasi lainnya itu ya biasanya lewat bahasa Inggris itu lebih luas gitu ya. Jadi untuk jurusan sekarang tuh sangat-sangat relate dengan apa yang akan saya capai nantinya. Jadi mau kuliah di mana? Di luar negeri? Kalau itu masih mikir-mikir sih. Tapi saya sendiri sih pengennya itu ambil environmental engineering. Nah, setahu saya kalau di uni di luar negeri itu yang ada jurusan itu di University of Toronto. Jadi ya Bismillah semoga bisa. Tapi kalau misal belum jodoh ya bisa cari yang lain, banyak opportunity saya yakin. Terus dari akun PNSR PNSRHYU underscore, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam peran ini dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi tantangan terbesar sebagai duta itu sebenarnya pas awal-awal jadi duta dan juga awal-awal seleksi duta itu saya lagi ada struggle gitu kan di rumah, dan itu orang tua saya jatuh sakit, jadi bolak-balik ke rumah sakit dan itu harus kuliah juga, harus nyiapin duta seleksi, belum juga ikut nyiapin lomba, dan itu semua harus dilakuin bolak-balik dari rumah sakit ke rumah, dan itu benar-benar challenging untuk saya karena harus benar-benar bagi waktu, juga istirahat nggak teratur, tapi semua bisa dilewatin asal ada keyakinan, dan sekarang saya bisa ngelewatin itu semua. Dari akun yang sama, ada pertanyaan lagi? Apa saja program atau inisiatif yang sedang kamu kerjakan sebagai duta untuk membantu meningkatkan pendidikan di Indonesia? Jadi di Duta Motivator Pendidikan Indonesia ada satu program yang disebut program inovasi, dan di sini kita sebagai duta bisa mengusung berbagai program secara bebas dan dilakukan secara masing-masing ataupun bisa kolaborasi dengan duta lain. Nah, saya sendiri itu di bulan ini akan mengadakan 2 program, yaitu program webinar yang nantinya itu bakalan membahas tentang literasi digital, dan juga gimana sih supaya bisa berperan di
dunia pendidikan. Terus selain itu saya juga akan membuat program kampanye, dan itu kampanye itu fokusnya temanya tentu aja tentang pendidikan dan motivasi supaya generasi muda Indonesia lebih termotivasi untuk bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Dari akun Fasema 12_, tanggapan orang tua kamu mengenai kamu mengikuti program ini gimana? Jadi kalau orang tua saya itu emang orang suportif banget, jadi apapun yang saya lakuin itu selalu didukung selama itu positif gitu. Jadi pas awal mau ikutan duta juga sebenarnya udah ngomong kalau mau ikut program duta motivator pendidikan Indonesia, dan dibolehin, terus juga dikasih semangat, jadi lebih termotivasi untuk terus juga lebih berambisi untuk mencapai duta, dan alhamdulillah dengan doa orang tua juga bisa jadi duta sekarang. Kesan dan pesan buat Elsa ada nggak? Ada. Untuk kesan untuk Elsa, sebenarnya Elsa itu udah keren banget menurut saya, karena kita karena sebagai mahasiswa sastra Inggris dan dibimbing sama Hima itu proyeknya keren-keren banget, termasuk program-program yang udah selama ini dijalankan juga keren-keren, dokumentasinya juga mantap. Terus juga sejauh ini yang paling keren menurut saya emang Hima Elsa ya. Jadi bangga. Nah, kalau untuk menurut saya udah bagus banget, jadi pertahankan aja performance-nya. Nah, kalau untuk pesan, menurut saya Elsa udah sebenarnya program-programnya udah cukup bagus ya, mungkin kayak acara makan kemarin atau enggak acara mungkin kayak tadi ya, program kayak supaya mahasiswa sastra Inggris itu lebih confidence bahasa Inggrisnya, bisa juga sebenarnya dimakrab ditambahin kayak ininya jadwalnya gitu, khusus untuk kita ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Nah, terus juga kalau menurut saya Elsa ini udah mantap, jadi tinggal dipertahankan dan ditingkatkan lagi aja. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, subscribe, juga komen yang positif di akun Elsa. See you. Oke.